Oke, kita mulai definisi dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, ciri-ciri yang nampak pada penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah tidak menggunakan model matematis, ya, statistika atau komputer. Nah, proses penelitiannya itu berorientasi dalam eksplorasi dengan menggunakan logika induktif, menyusun asumsi dasar, aturan asumsi dasar digunakan untuk pengambilan data untuk memperkuat argumentasi. Nah, penerapannya penelitian historis atau deskriptif. Jadi nanti pada penelitian karena kita adalah orang komputasi, itu harus bersifat kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti kuantitatif dan kualitatif itu ditandemkan bersama-sama dalam satu penelitian sehingga memperkuat hasil analisa dari penelitian tersebut. Oke. Sekarang ciri-ciri dari kualitatif ini bersifat didasarkan pada sifat post-positivism, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, pengambilan sampel dilakukan secara purposif atau snowball, pengumpulan dengan triangulasi, analisa data bersifat induktif atau kualitatif, lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, berorientasi pada teori yang sudah ada sebelumnya, tidak ada pengujian hipotesis seperti pada penelitian kuantitatif, kemudian memakan waktu yang cukup lama. Nah, kapan digunakan metode kualitatif ini? Ya. Bila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak jelas, kemudian untuk memahami instruksi sosial yang kompleks yang dapat diuraikan dengan cara ikut serta dalam wawancara yang mendalam. Jadi untuk memperjelas itu biasanya diletakkan pada bagian hasil dan pembahasan kalau dalam penelitian. Jadi untuk melengkapi penelitian kuantitatif yang sudah dilakukan. Nah, sifat penelitian yang kualitatif adalah berakar dari akar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian. Ya, misalkan kita ingin mengetahui ya bagaimana respon dari masyarakat atau orang ya terhadap alat yang kita buat. Apakah terasa lebih nyaman memakainya, ataukah membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana tingkat kepuasannya. Nah, itu kita bisa melakukan penelitian kualitatif.
Menggunakan metode kualitatif, analisa dilakukan secara induktif, dalam artian setelah penelitian itu selesai atau di akhir penelitian. Kemudian bersifat deskriptif dalam artian kita lebih banyak bercerita tentang tentang analisa kualitatif ini ya, seberapa berkualitasnya dan lain sebagainya. Apabila misalkan seperti begini, ketika respon dari responden A mengatakan bahwa alat ini sangat memuaskan untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kemudian dijabarkan lebih lanjut seperti apa memuaskannya itu, apakah lebih mudah apabila bepergian kemana-mana ya, misalkan alat untuk membantu orang cacat agar bisa traveling atau bisa berpindah ke tempat yang lain secara lebih nyaman gitu. Nah, itu kan penjelasan-penjelasan yang lebih detail dan itu diceritakan secara deskriptif. Mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, ya misalkan studi ini fokusnya pada kasus apa gitu. Jadi tidak general gitu ya, agar pembahasannya itu tidak terlalu melebar gitu. Jadi skopnya jelas ya. Kemudian memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data rancangan penelitian bersifat sementara. Untuk perumusan masalah penelitian kualitatif, ya, pada dasarnya inti penelitian kualitatif terletak pada upaya penelusuran ya, dan penyusunan teori baru lebih dari sekedar menguji atau mengkonfirmasi atau memverifikasi suatu teori yang sedang berlaku. Nah, jadi sifatnya eksploratif. Ya, apabila kita ingin membuat suatu teori baru, kita telusuri dengan deskriptif ya pada sisi-sisi tertentu ya. Jadi pernah ya dalam penelitian kualitatif itu dulu misalkan oleh salah itu yang pencetus artificial intelligence itu ada gitu. Jadi menyusun teori bahwa bagaimana komputer itu dapat belajar atau komputer itu dapat melakukan tugas selayaknya manusia. Nah, itu Turing ya, Alan Turing dulu ya. Pada papernya itu dia menyusun sebuah karya ilmiah yang menjabarkan bagaimana komputer itu dapat bekerja selayaknya manusia, berupa belajar maupun bekerja. Ya. Nah, itu dia menjabarkan secara deskriptif kasus-kasus tertentu dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu tidak dengan data, tapi dengan kualitatif justru. Ya. Dia menjabarkan beberapa deskripsi atau definisi dari komputer yang bekerja dan belajar itu, dan contoh-contoh kasus yang kemungkinan akan terjadi, dia ceritakan di situ semua. Sehingga dia mencetus sebuah teori yang bisa diformulasikan atau dimatematiskan. Akan tetapi tidak berdasarkan evaluasi pada data. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian seperti itu adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Oke,
contoh rumusan masalah pada penelitian kualitatif, prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Kemudian 2, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah, prinsip hubungan faktor, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi, prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi eksklusi, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah, kemudian prinsip yang sehubungan dengan posisi perumusan masalah, prinsip yang berkaitan dengan hasil penelaahan kepustakaan, prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, itu jadi dihubungkan dengan prinsip atau teori-teori yang menjadi dasar itu ya. Dan seterusnya. Jadi tidak berasal pada perhitungan data gitu kan. Nah, analisa data kualitatif ya. Syarat data kualitatif adalah pertama harus akurat, ya. Kedua harus relevan, dan ketiga harus up to date, ya. Harus up to date. Sumber data penelitian kualitatif ya itu bisa berupa tindakan dan perkataan manusia. Tindakan dan perkataan manusia. Jadi dapat bersumber pada hasil wawancara, kuesioner maupun rekaman audio atau video. Misalkan di TV, di YouTube gitu kan, atau di koran gitu kan, ada wawancaranya, tanya jawab gitu. Kemudian dia mengatakan apa, mungkin itu bisa menjadi rujukan atau di buku-buku atau di jurnal-jurnal seperti itu. Nah, itu biasanya memang kebanyakan pada keilmuan sosial ya. Jadi ini sebagai sebuah gambaran saja. Misalkan meneliti tentang apa, meneliti tentang peran dan sosok Gus Dur itu misalkan seperti itu. Berarti sumber data penelitiannya apa ya, dari hasil misalkan wawancara dengan Gus Dur, ataukah dari hasil pemikiran-pemikirannya dalam koran-koran, ataukah misalkan dari beberapa kalimat atau kata yang beredar di rekaman audio atau video. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah sumber data tertulis. Nah, sumber data tertulis itu, nah, misalkan dalam histori atau ilmu sejarah, kalau tidak ada sumber data tertulisnya, ya susah, tapi bisa diambil dari sumber yang lain, misalkan rekaman karbon. Nah, itu berapa tahun sudah benda purbakala ini dibuat, gitu kan. Itu sudah berumur berapa tahun seperti itu dari rekaman karbon. Atau kalau yang kualitatif ya, sumber data tertulis. Nah, misalkan dari Majapahit dulu itu ada prasasti. Nah, itu kalau ada sumber data tertulis seperti itu, sejarah bisa dituliskan. Nah, seperti itu. Foto dan data statistik. Nah, itu bisa kita diambil jadi secara deskriptif, jadi kualitatif bercerita. Dari foto misalkan foto hitam putih pada masa lampau atau foto suatu kejadian, kemudian diceritakan di situ, di dalam foto ini terjadi sebuah kejadian XYZ gitu, misalkan seperti itu. Nah, terusnya diceritakan secara lebih mendetail dan lebih menyangkutkan dengan faktor-faktor yang lain. Nah, seperti itu. Data statistik pun demikian, apabila data statistiknya itu diceritakan dengan kualitatif, maka menjadi data kualitatif dengan deskriptif, dengan perkataan, dengan teks. Nah, seperti itu. Misalkan ya, kalau kaitannya dengan computing,
Ya, kita bisa saja ya, misalkan dari suatu alat itu dicobakan ke orang lain terus difoto. Nah, dari foto itu terlihat bahwa orang tersebut gembira atau senang, itu kan bisa diceritakan. Tapi itu hanya sebagai pelengkap. Nah, dalam hal ini kualitatif dan kuantitatif itu bisa ditandemkan untuk memperkuat atau memperlengkap dari penelitian yang dilakukan. Kemudian bahan-bahan pustaka, arsip, dokumen, jurnal ilmiah ya tentunya bisa menjadi sumber data penelitian kualitatif ya. Terus kemudian teknik pengumpulan datanya itu bisa berupa wawancara ya, riset partisipatif ya, bisa berupa pengamatan, terus kemudian bisa berupa juga studi pustaka. Nah, wawancara itu berarti ya bisa mengatur sebuah pertemuan begitu, terus kemudian disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sambil mempersiapkan poin-poin penting yang sekiranya nanti bisa diceritakan lebih pada skripsi atau pada penelitian ya. Nah, kemudian riset yang partisipatif ya itu menghadirkan misalkan penduduk masyarakat tempatan ataukah orang-orang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, itu kemudian dilakukan sebuah kegiatan bersama seperti itu. Nah, mungkin dari situ bisa dilakukan sebuah pengamatan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Pengumpulan data dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena sosial. Data kualitatif tidak berupa angka, sehingga perlu dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Nah, ini jadi tandem antara kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, misalkan secara deskriptif itu, misalkan I drink coffee every day. Konkretnya bagaimana dikuantitatifkan? Secara diskrit itu 4 kopi setiap hari itu dihitung. Berarti di sini kita sudah mendapatkan data yang konkret. Nah, dalam hal ini contohnya adalah discrete data yang mengcounting, yang menghitung berapa sebenarnya exactly berapa kopi yang diminum setiap hari. Oh, I drink 4 coffees every day. Berarti dalam hal ini kita mendapatkan informasi numeriknya. Atau kita lihat dari deskripsi kualitatif itu, I drink coffee every day. Apalagi, sisi apalagi. Nah, kita hitung misalkan dari sisi berat, ya, berapa gram. Kan I drink coffee every day, jelasnya bagaimana? Berapa cup kopi setiap hari, ataukah berapa total berat kopi yang diminum setiap hari. Nah, itu kan bisa juga. Jadi dalam hal ini kita sudah memikirkan sebuah data yang nanti output-nya bisa discrete dan continue. Nah, dengan kata lain bahwa misalkan tadi discrete ya, menghitung 4 kopi setiap hari dan menghitung berat dari kopi yang kita minum setiap hari 80 gram setiap hari. I drink 80 grams of coffee every day. Nah, dalam hal ini berarti dari satu pernyataan data kualitatif ini bisa mengenerate banyak beragam data kuantitatif
yang sanggup kita paparkan dalam penelitian. Oke, seperti itu. Nah, tentunya data itu sebelum kita proses di dalam sebuah penelitian ya, dalam sebuah percobaan ataukah pengamatan atau penjabaran, dijabarkan atau dideskripsikan, tentunya perlu dilakukan pre-processing. Pre-processing gunanya adalah salah satunya adalah untuk mengecek, untuk mempersiapkan data itu sebagus mungkin. Apa itu sebagus? Yaitu sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Atau misalkan kalau dalam kuantitatif itu ada istilahnya normalisasi data agar nanti secara statistik bisa dihitung dengan fair gitu kan ya. Dengan rentang 0 sampai 1 itu semuanya rentang 0 sampai 1 itu juga termasuk pre-processing. Dalam hal kualitatif itu juga ada tahapan pre-processing. Yang tentunya tidak secara numerikal ya, misalkan memeriksa data yang terkumpul, data yang terkumpul itu terisi secara sempurna atau tidak, kemudian data yang terkumpul itu sudah lengkap atau tidak, ya, cara pengisian data itu benar atau tidak, yang tentunya disesuaikan dengan skop dari penelitian kita, gitu. Dan juga batasan-batasan atau standar-standar yang telah kita tetapkan pada penelitian yang akan kita lakukan. Gitu. Apakah dicek, apakah data-data ini, misalkan dari hasil wawancara itu sudah benar atau tidak, gitu kan? Benar atau tidak. Cara pengisian data itu benar atau tidak. Tentunya misalkan wawancara, jangan sampai wawancara itu dalam kondisi orang tersebut terintimidasi. Nah, pada case seperti itu kan jadi tidak valid. Ya. Jadi harus kita sesuaikan suasana yang senetral mungkin agar data yang masuk itu sevalid mungkin. Nah, terus kemudian analisa data kualitatif, ya, proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi dari data yang terkumpul itu semua, dari berupa wawancara, atau dari textbook, atau dari perkataan atau pernyataan di media, ataukah di sumber yang lain yang valid, ataukah berupa foto itu tadi, dan lain sebagainya, itu diorganisasikan, diurutkan, ya, dan satuan uraian dasar, ya, sehingga bisa ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Nah, itu seperti itu. Jadi tingkat kesulitannya juga ya ada kesulitannya juga ya bagaimana kita merangkai ya dari data yang ada, dari kalimat-kalimat itu yang ada itu dalam tema yang cocok ya, atau kita bisa merumuskan suatu hipotesis kerja. Nah, seperti itu. Selain menganalisa data, peneliti juga perlu mendalami ya kepustakaan guna mengkonfirmasikan teori atau untuk menjustifikasi adanya teori yang baru yang barangkali ditemukan. Ya, jadi baik mengkonfirmasi teori ataukah memunculkan adanya teori yang baru itu perlu ada landasan kepustakaannya. Jadi bisa dikaitkan ataukah bisa didasarkan. Nah, kalau landasan kepustakaannya itu kan bisa diambil dari mana-mana. Dan itu biasanya kalau dalam kualitatif itu lebih banyak karena nanti akan
membahas tentang itu. Gitu. Jadi dikaitkan dengan itu semua. Jadi seperti itu. Nah, untuk metode penelitian kualitatif itu sendiri, itu bisa dengan wawancara, yaitu tanya jawab peneliti dengan narasumber. Baik status narasumber sebagai informan maupun responden. Nah, itu tadi wawancara ya. Terus kemudian observasi itu juga merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan gagasan atau pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Nah, terus lagi adalah entografi, yaitu pendekatan yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Ini kalau misalkan dalam hal budaya ya, dan tentang sosial, sosiologi dan lain sebagainya. Nah, sampel dalam penelitian kualitatif, logika pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, yaitu satu, pengambilan sampel kasus ekstrim atau yang menyimpang, kemudian pengambilan sampel dengan variasi yang maksimum, sampel yang sejenis, sampel yang berdasarkan kasus yang khas, sampel kasus yang kritis, sampel bola salju atau berantai, pengambilan sampel berdasarkan kriteria, memperkuat kasus yang memperkuat dan tidak memperkuat, pengambilan sampel kasus yang penting secara politis, dan pengambilan sampel secara menyenangkan. Nah, itu dalam penelitian kualitatif itu juga ada ya, tapi umumnya dia diskupkan pada suatu kasus yang khas ya, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, itu misalkan dalam kasus, misalkan ada suatu fenomena apa ya, kasus ada satu kasus lah. Jadi kasus A gitulah ya. Nanti difokuskan pada kasus A. Terus kemudian kriteria-kriteria yang ingin kita ambil apa, ya. Terus kita cari kasus-kasus lain yang kira-kira memperkuat dan kasus lain yang tidak memperkuat. Bisa dengan metode wawancara ataukah bisa dengan mencari info atau rujukan dari media ataukah dari jurnal ya. Seperti itu. Nah, itu juga. Tapi kalau kaitannya dengan kita computing nanti bisa memperlengkap analisa kuantitatif itu dengan misalkan ya tadi ya mudahnya misalkan tingkat kepuasan dari orang yang menggunakan alat kita. Misalkan secara kuantitatif itu sudah sudah diukur kecepatan dan juga tingkat keakuratannya, terus kemudian bagaimanakah pendapat orang yang memakainya, jadi lebih lengkap ya. Jadi pada kasus tertentu kita setting sehingga nanti deskripsi dari kualitatifnya itu tidak keluar dari itu. Oke. Kesalahan dalam pengambilan sampel itu misalkan kemungkinan distorsi dalam situasi yang telah diambil sampelnya untuk pengamatan.
Distorsi yang dimasukkan oleh periode waktu selama pengamatan berlangsung, yaitu masalah pengambilan sampel secara temporal. Kemudian temuan mungkin distorsi karena selektivitas pada orang yang dijadikan sampel, baik itu pengamatan atau wawancara. Misalkan kalau kita itu melakukan wawancara dengan menargetkan misalkan orang-orang yang misalkan buta huruf gitu kan ya. Tapi ternyata sebagian besar orang yang diwawancara ini ternyata tidak buta huruf, jadi terdistorsi, jadi tidak sesuai dengan situasi dan selektivitas orang yang dijadikan sampel itu. Jadi seperti itu. Jadi perlu dicek, dipastikan lagi distorsi. Nah itu ada lagi di sini kan ada distorsi periode waktu. Misalkan periode waktunya tidak pas gitu. Jadi misalkan kita menginginkan periode waktu pengambilan sampel itu pada bulan Juni ke Agustus, ternyata kita mengambilnya pada Januari ke Maret, itu udah berarti distorsi waktu pengamatan. Masalah pengambilan sampel secara temporal. Nah, itu harus kita definisikan dulu. Jadi waktu atau temporal yang akan kita ambil datanya itu seberapa lama. Oke, mungkin begitu. Itu adalah sekelumit dari penelitian kualitatif. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa disiapkan ya. Jadi untuk mempersiapkan kira-kira untuk ini final project ya. Jadi tidak perlu Jadi tidak perlu benar-benar melakukan penelitian pada hal itu ya. Misalkan, tapi buatlah semacam proposal penelitian. Nanti yang bisa dilaporkan. Oke, nanti mungkin akan saya tulis ya, mungkin nanti ya di dalam Google Classroom. Mungkin nanti pikirkan satu penelitian yang akan dilakukan, kemudian rancanglah seperti proposal penelitian seperti itu, rumusan masalah, terus kemudian metode, ya, dan lain sebagainya. Nanti coba saya rancang dulu nanti bagaimana konkretnya ya. Jadi materi setelah ini adalah laporan penelitian. Jadi
untuk materi penulisan laporan penelitian ini sebentar. Ada 2 pertemuan ya, sehingga saya buka dulu. Laporan penelitian. Kata pengantar tujuan hasil simpulan oke. Jadi laporan penelitian itu merupakan gabungan dari awal-awal itu proposal penelitian, terus kemudian sampai kepada apabila penelitian itu sudah dilakukan, berlanjut pada analisis dan pembahasan dan simpulan dan saran gitu ya. Untuk jadi nanti seperti ini. Jadi format laporannya itu nanti halaman judul. Nah, ini tidak perlu yang sebenarnya ya. Jadi nanti kita buat misalkan halaman judul saja, terus langsung ke ringkasan, ya abstrak atau executive summary dengan isi adalah tujuan, hasil, simpulan, rekomendasi, yang terus kemudian isi laporan dari yang sudah kita bahas di awal pertemuan, mulai latar belakang, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, metodologi, sistematika pembahasan, bab 2 landasan teori, proses pengumpulan data, analisis dan pembahasan, simpulan dan saran. Nah, mungkin itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, agar tidak melakukan penelitian ya mungkin lebih enaknya ya ambil paper gitu ya. Lebih sebuah paper, terus nanti atau jurnal. Nah, terus kemudian kita rancang format laporan penelitiannya ya. Atau nanti bisa juga nanti saya cek pada tugas yang pertama dulu itu, yang membuat proposal penelitian yang menggunakan paper-paper yang sudah dicari, nanti bisa dilanjutkan ke laporan penelitian ini. Karena dalam paper tersebut kan sudah ada penelitiannya, sudah dilakukan analisis dan pembahasan, jadi kita tinggal menaruh di sini kan, menaruh di laporannya ya. Jadi nanti agar bisa terlihat strukturnya ini. Jadi mulai dari pendahuluan sampai simpulan dan saran itu bisa terbayangkan itu nanti kira-kira seperti bagaimana kalau kita melakukan skripsi. Jadi mungkin kita bahas minggu depan ya, minggu depan. Tapi nanti saya coba ceknya dulu yang tugas pertama dulu tuh ya. Oke, baik. Mungkin dari sini ada pertanyaan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti saya rancang tugasnya untuk berkaitan dengan laporannya itu nanti. Jadi kalau ada pengumuman lebih lanjut akan saya umumkan di Google Classroom. Pak, ada Ya, izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Ada apa? Nanti ada ketentuan seperti kayak format penulisan atau formatting kertasnya itu nggak, Pak? Nanti. Oh, nggak ada format yang seperti itu ya, Mas. Jadi kalau saya lebih penting ini ya, strukturnya saja nanti. Mana yang latar belakang, mana yang tujuan, manfaat, dan seterusnya. Metode diskusi dan seterusnya. Itu saja. Jadi nanti kalau format yang berkaitan dengan itu terserahlah nanti. Tapi nanti kalau pada skripsi yang beneran kan ada formatnya ya, ya ikut format yang ada di skripsi itu. Terus untuk pemilihan kan kalau untuk membuat proposal kan itu ada pemilihan topik ya, Pak? Nah itu apakah topiknya misalnya kayak kita tetap harus memperhatikan kayak apakah topik sudah diambil pada penelitian sebelumnya gitu, kita harus perhatikan juga nggak, Pak? Untuk topiknya nanti diambil dari paper saja. Diambil dari paper terus dibaca, terus dibuat semacam laporan penelitiannya gitu. Nah, itu nanti mungkin ya, apakah nanti paper yang baru ataukah paper yang sama dengan tugas yang pertama dulu, nanti coba saya lihat-lihat lagi tugas kalian yang pertama itu, yang dulu itu. Nanti akan diumumkan selanjutnya. Baik, Mas, bagaimana? Mungkin cukup jelas sih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Terus yang lain bagaimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Masalah pembahasan tadi mengenai penelitian kualitatif. Di kualitatif kan dia menggunakan induktif ya, Pak ya? Menggunakan? Metode induktif. Ya, induktif. Kalau deduktif biasanya kan kita bisa membuktikannya secara langsung menggunakan data-data atau penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan induktif itu sendiri cara membuktikannya gimana, Pak? Oh, cara membuktikannya. Ya, induktif ya berarti harus setelah data-data itu semua terkumpul, dirangkai, terus kemudian dibahas secara deskriptif. Jadi tidak langsung ya. Jadi tidak langsung data itu terus kemudian dapatkan terus direka-reka nanti kira-kira seperti ini. Jadi data tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu, terus kemudian ada proses yang namanya tadi pengorganisasian, terus kemudian merangkai dari satu ke data yang lain itu, misalkan data wawancara satu dengan wawancara yang lain, terus kemudian dikaitkan dengan saya mendapatkan sumber data baru lagi dari luar. Dari kepustakaan, dari buku atau dari jurnal, dari media, terus kemudian saya dapat media baru, foto, tambah. Jadi diceritakan. Nah, baru kemudian dirangkai konsepnya, baru kemudian setelah itu diceritakan, ceritakan secara kualitatif hasil analisa pengumpulan data itu. Jadi tidak langsung serta-merta dari data yang terkumpul. Jadi ada proses itu dulu, yang itu dinamakan dengan induktif ya. Jadi nanti pembahasannya itu sudah terangkai itu antara satu dengan yang lainnya. Ini seperti itu, Mas. Berarti untuk induktif, kalau kita menggunakan penelitian induktif, dia bisa terbantahkan atau dibatalkan berdasarkan hasil tadi itu, Pak. Iya, makanya tidak ada hipotesis kan ya. Tidak ada hipotesis. Nanti jadinya ya sesuai dengan nanti apa yang setelah kita lihat
hasilnya itu setelah kita sudah mengkonstruksi data itu semua. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, seperti itu. Sebenarnya menarik ya kalau kita memang orang-orang yang terjun pada bidang sosial gitu. Tapi orang komputer juga tidak menutup kemungkinan juga akan menandemkan kuantitatif ini dengan kualitatif juga gitu. Jadi agar lebih apa ya? Biasanya dalam discussion gitu kan, dalam suatu ada subbab diskusi dan pembahasan itu melengkapi yang kuantitatif itu tadi. Jadi lebih banyak yang diceritakan. Oke, baik. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Nanti kemungkinan kalau nanti ada lagi webinar ya, Wilcom Tech Talks itu nanti akan saya share. Karena minggu ini kita sudah ada perkuliahan ini ya, ya mungkin nanti sifatnya ya kalau mau join ya silahkan, kalau ya tidak apa-apa gitu. Tapi disarankan join karena kita sudah mengundang berbagai narasumber gitu ya, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan insight atau kita bisa mendapatkan pandangan gitu kan ya. Misalkan pada webinar yang minggu lalu itu kita mengundang peneliti dari Jerman ya, orang Indonesia yang meneliti di Jerman, bagaimana pola atau bagaimana karakteristik dan sistem penelitian yang ada di Jerman itu. Nah, kita bisa mendapatkan gambaran misalkan pendidikan itu sana dibagi-bagi, ya ada yang vokasi bagaimana dan yang university bagaimana dan lain sebagainya, keguruan bagaimana, terus kemudian bagaimana penelitian itu berjalan, misalkan dapat grant dari perusahaan, institusi, ataukah misalkan dari pemerintah, yang proporsinya paling besar itu dari mana, dari industri. Nah, yang seperti itu kan bagus juga ya untuk kita ke depan itu kaitannya dengan metode penelitian, perkuliahan metode penelitian ini. Jadi bagaimana kita membangun penelitian yang lebih baik bagi Indonesia ke depannya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa mengundang lagi dari beberapa narasumber, tentunya dengan topik yang berbeda pula. Oke, baik. Mungkin saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Ini yang hadir 42, ya saya anggap ini sudah hadir semua. Ya. Nanti ditunggu saja di Google Classroom untuk pengumuman selanjutnya sebagai persiapan kita nanti belajar menulis laporan. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.